Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya berharap Bapak Ibu saat ini dalam kondisi sehat tentunya pada saat ini kita akan bersama-sama masuk di dalam ibadah berayat yang akan kita bangun pada saat ini. Marilah kita persiapkan hati kita dan hendaklah di dalam hati kita mengatakan yang demikian. Ibadah berayat saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta, Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Terang Kehidupan. Amin. Marilah Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, kita pujikan Kidung Jemaat nomor 2, kita pujikan bait yang pertama saja, Suci, Suci, Suci. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, marilah sebelum kita masuk di dalam pembacaan firman Tuhan, kita terlebih dahulu mohon pimpinan Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, kami mengucap syukur pada saat ini Tuhan sudah memberikan kami untuk waktu di dalam kami boleh membangun ibadah berayat pada malam hari ini. Kami juga mengucap syukur atas kehidupan yang Tuhan berikan. Tentunya berkat Tuhan sudah melimpah di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, perkenankanlah pada saat ini akan bersama-sama kami membangun ibadah ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan sendiri yang selalu menyertai kami. Roh Kudus Tuhan sendiri yang memampukan kami. Dan biarlah ibadah yang kami bangun saat ini boleh berkenan di hadirat Tuhan Yesus. Dan pada saat ini ya Tuhan kami akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kiranya Tuhan terlebih dahulu menyucikan hati kami. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh kami mengerti. Dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berkati ibadah ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Sang Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan diambil dari 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai yang ke-20. Firman Tuhan diambil dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai yang ke-20. Firman Tuhan berbunyi demikian. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata,
karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota, masing-masing secara khusus, suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Andai kata semua adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Berbahagialah bagi kita yang sudah membaca, merenungkan, dan terlebih-lebih melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Marilah bacaan firman Tuhan ini kita amini dan kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 50A bait yang pertama dan yang kedua, Sabdamu Abadi. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Bacaan kita tadi, kita ambil dari Nat 1 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-12, yang berbunyi demikian sabda Tuhan. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa tubuh itu satu, tetapi anggotanya banyak. Seperti tangan, ada kaki, ada telinga, ada mata. Demikian pula tubuh Kristus. Di sini kita semua adalah tubuh Kristus. Dan kita masing-masing adalah anggotanya. Sama seperti tubuh, mempunyai anggota. Tangan, kaki, dan mata. Tetapi kita tahu bahwa di dalam setiap anggota itu mempunyai fungsi yang berbeda, mempunyai tanggung jawab yang berbeda juga. Demikian pula gereja sebagai tubuh Allah. Terlepas dari itu semua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perbedaan, keberagaman, kita harus tahu bahwa kita tetap satu di dalam tubuh Kristus.
Kita tahu bahwa kita sebagai tubuh Kristus, kita adalah sekumpulan orang-orang percaya. Oke, sekali lagi, tubuh Kristus adalah sekumpulan orang-orang percaya. Yang mana mereka membangun persekutuan. Membangun persekutuan yang diikat oleh kasih dan darah Kristus. Persekutuan yang diikat oleh kasih dan darah Kristus. Di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah diikat oleh Tuhan dengan ikatan kasih dan darah Kristus, tentunya kita seharusnya bila mana ada anggota atau saudara kita yang sakit, seharusnya kita ikut merasakan. Karena kita tadi diikat oleh kasih Kristus dan darahnya. Sebab setiap orang yang sudah terikat di dalam kasih dan darah Kristus, di sini telah memperoleh keselamatan. Kalau orang sudah memperoleh keselamatan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya di sini mereka akan membangun kebersamaan. Mereka akan membangun persekutuan dengan ikatan kasih. Itulah bila mana kita sudah mendapatkan keselamatan. Kita membangun persekutuan di dalam kebersamaan tentunya yang diikat dengan kasih. Dan pada akhirnya, dari kebersamaan itu menghasilkan sesuatu, yaitu ikatan kasih di dalam Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya kita tahu arti dari kebersamaan itu sendiri. Kebersamaan yang kita lalui, yang kita bangun. Di dalam kebersamaan itu sendiri, tidak ada ibaratnya seperti merasa paling pintar sendiri. Di dalam kebersamaan tidak ada orang yang saling menjatuhkan. Di dalam kebersamaan, di situ tidak ada sikut-sikutan. Dan pada intinya di dalam kebersamaan itu, tidak ada orang yang selalu mencari ketenaran diri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang menjadi pertanyaan di sini, apa kunci dari kebersamaan itu sendiri? Kunci dari kebersamaan adalah merendahkan diri yang pertama, dan yang kedua, membuang ego kita. Sehingga kebersamaan yang kita bangun ini bisa terwujud dan kebersamaan ini bisa berbuah. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tentunya kita tahu bahwa di dalam gereja, di dalam kebersamaan kita selama ini di gereja kita Simo Mulyo, yang kita tahu yang pertama, hasil-hasil dari kebersamaan, tentunya kita bisa mempunyai gereja yang megah. Karena kebersamaan kita bisa memiliki balai pamitran untuk rapat-rapat. Oleh karena kebersamaan kita bisa membantu saudara-saudara kita yang di pelosok.
yang tadinya tidak bisa mempunyai pendeta, akhirnya sekarang bisa ditunggui oleh pendeta, oleh karena kebersamaan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa dari buah-buah kebersamaan seperti yang saat ini terjadi, kita oleh karena kebersamaan kita mempunyai kapanditan. Bahwa saat ini setelah jengkarnya Bapak Pendeta Puspo, kapanditan tidak mempunyai perabotan. Maka dari itu kami warga GKJ Simomulyo tentunya merasa bertanggung jawab untuk mengisi perabotan-perabotan rumah kapanditan sebelum Bapak Pendeta Galuh rawuh nanti di akhir bulan November. Rumah kapanditan sekarang membutuhkan tempat tidur, membutuhkan lemari, dan begitu juga membutuhkan meja kerja Pak Pendeta, membutuhkan kursi, dan masih banyak lagi. Kita tahu bahwa selama ini ibu-ibu sudah ikut menyumbangkan barang yang kecil-kecil seperti kulkas, panci, kompor, McJijer, dan spray, dan yang lain-lainnya. Tetapi kapanditan masih ada beberapa kekurangan, yaitu seperti tadi yang sudah saya sebutkan. Kembali lagi, kalau kita bersama-sama, tentunya kita pasti yakin bahwa semua pasti bisa. Itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam kebersamaan, tentunya selama ini tidak pernah kita duga dan tidak pernah kita pahami. Bahwa di dalam kebersamaan itu menghasilkan sesuatu yang besar. Di dalam kebersamaan itu ada sesuatu yang luar biasa. Seperti yang saat ini kita rasakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang tidak kita pungkiri, kita manusia, kita masing-masing mempunyai karunia yang berbeda-beda. Tetapi kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Kita telah dibaptis dalam satu roh. Kita diberikan minum dalam satu roh. Itu artinya kita hidup di dalam kebersamaan atau kesatuan sebagai saudara, seiman dan hidup di dalam kesatuan, yaitu sehati, sepikir, dan satu kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Maka dari itu Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita sebagai tubuh Kristus bersama-sama hidup di dalam kesatuan agar nama Tuhan kita Yesus Kristus semakin dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita mengamini firman Tuhan ini. Kita amini, kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan kita pujikan Kidung Jemaat 302, bait yang pertama dan yang ketiga. Kuberi persembahan. Mari
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita masuk di dalam doa syafaat kita. Marilah kita bersama-sama bersyafaat pada ibadah barayat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur, yang mana Tuhan sudah berfirman kepada kami sekalian. Ya Tuhan, kiranya firman ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh tetap bersama-sama dengan saudara-saudara kami, saling merendahkan diri kami, dan tentunya kami saling menghormati. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, tentunya pada saat ini ya Tuhan kami juga berdoa kepada Bapak Pendeta Dwi Chandra, kami berdoa kepada penatua diaken, dan kami berdoa kepada hamba-hamba Tuhan yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan. Kiranya Tuhan memberkati di dalam setiap pelayanan yang dilakukan, dan kiranya Tuhan juga memberkati rumah tangganya. Tentunya kami berdoa ya Tuhan, tentunya untuk terlaksananya unduh-unduh reguler yang kedua yang sudah berlangsung. Kiranya dengan segala apapun yang dilakukan panitia, kiranya semuanya ini boleh berkenan di hadirat Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa kiranya Tuhan juga memberkati kepanitiaan unduh-unduh reguler yang sudah bekerja keras. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan mereka, dan kiranya Tuhan juga memberkati dalam setiap kehidupan rumah tangganya. Pada saat malam, pada saat ibadah barayat ini Tuhan, kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami jemaat Cimomulyo yang saat ini mengalami sakit, mengalami pergumulan. Kiranya Tuhan kami berdoa kepada Engkau ya Allah Tuhanku Yesus, bagi yang sakit siapapun baik di rumah maupun di rumah sakit, kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan. Kiranya Tuhan tetap menjaga, melindungi, dan memberkati mereka. Sehingga saudara-saudara kami ini di dalam sakitnya tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Tentunya kiranya Tuhan berikan mereka kesembuhan. Sehingga saudara-saudara kami ini boleh sehat seperti sedia kala. Dan mereka boleh untuk ambil bagian di dalam setiap pelayanan di gereja ini. Tentunya bagi yang mereka yang mengalami pergumulan, kiranya Tuhan tetap menolong mereka. Tuhan berikan kekuatan bagi mereka, sehingga mereka boleh menemukan jalan keluar. Dan mereka boleh untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan saja. Ya Allah Tuhan kami Yesus Sang Kristus, tentunya kami juga berdoa ya Tuhan bagi segala kegiatan yang ada di gereja kami, baik yang sudah dilalui maupun yang belum dilalui. Kiranya Tuhan tetap menyertai dan memberkati. Dan pada saat ini ya Tuhan kami juga berdoa bagi persembahan yang sudah kami himpun kumpulkan. Kiranya persembahan ini boleh Tuhan sucikan, sehingga persembahan ini boleh untuk berguna dalam setiap kegiatan yang ada di gereja ini. Sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tentunya kami juga berdoa ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang saat ini mungkin di dalam kondisi pandemi yang masih belum bisa beribadah bersama-sama. Kiranya Tuhan tetap menyertai dan memberkati mereka. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan iman bagi mereka, sehingga mereka tetap beribadah di rumah masing-masing. Tentunya kami percaya bahwa semuanya ini tidak mengurangi berkat Tuhan bagi saudara-saudara kami ini. Tentunya kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi Bapak Presiden, kiranya Tuhan sertai mereka. Tuhan berikan kekuatan, sehingga Bapak Presiden bersama jajarannya, apapun yang dilakukannya semuanya itu seturut dengan kehendak Tuhan saja. Sebentar lagi ya Tuhan kami juga akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya ibadah ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah semuanya ini Tuhan sendiri yang selalu menyertai dan memberkati kami. Dalam nama Yesus Sang Kristus, doa syafaat ini kami naikkan. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita pujikan Kidung Jemaat kembali nomor 344. Kita pujikan bait yang pertama saja, ingat akan nama Yesus.
suka surga yang bekal. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita mengakhiri ibadah ini dan tentunya kita kembali di dalam kehidupan kita masing-masing dan tetaplah berharap dan tetaplah berserah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, percayalah Tuhan selalu menolong kita. Marilah kita terima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kiranya berkat dari Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah brayat yang kita bangun. Selamat untuk membangun ibadah-ibadah selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.